Dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, Anda kembali lagi di live event Debat Pamungkas 2024, debat pemilu. Dan tentunya dalam segmen ini salah satu segmen yang ditunggu-tunggu karena kita ingin mengetahui seperti apa gejolak media sosial Gejolak ya? setelah debat Pamungkas tadi malam. Sudah hadir senior analis Drone Emprit Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Baik, apa yang ingin disampaikan oleh Mas Nova kali ini? Analisanya apa saja terkait dengan sentimen debat ya? Tadi seperti apa? Ya, yang pasti tadi publik netizen banyak yang bilang kalau perdebatan kali ini adalah yang paling teduh daripada 4 perdebatan Paling teduh ya. Padahal iya. pada nungguin ya berantemnya kapan? Padahal banyak juga tuh yang bilang kapan berantemnya. Tapi keteduhan di panggung debat itu tidak tercermin dengan keriuhan publik di media sosial berbicara. Kita lihat datanya. Oke, kita langsung ke slide yang pertama. Kita akan lihat bersama. Kelihatan kalau di sini Pak Anies Baswedan itu yang paling banyak dibicarakan oleh publik, positif maupun negatif. Yang kedua adalah Pak Ganjar 26% dan ketiga adalah Pak Prabowo. Jadi perbedaannya itu hampir semuanya lebih dari 2 kali lipat. Hampir semuanya ada 2 kali lipat ya. Ini di sosmed Twitter ya? Ini kami ambil di Twitter saja. X, oke. Dari pukul 7 ketika debat dimulai sampai pukul 21.30. Jadi tidak penuh sampai debat selesai karena satu dan lain hal ya. Lalu kalau kita lihat berikutnya, sentimennya, perdebatannya di media sosial, ini Pak Anies perbincangannya paling positif di antara ketiganya. Sedangkan Pak Prabowo perbincangannya paling negatif di antara ketiganya. Banyak hal yang membuat Pak Prabowo ini perbincangan sangat negatif. Beberapa yang paling signifikan misalnya tentang pada tema kesehatan. Pak Prabowo banyak sekali publik bilangnya apapun masalahnya jawabannya adalah tentang dokter, kekurangan dokter, penambahan fakultas kedokteran, lalu juga tentang makan gratis. Nah itu dia, kira-kira 3 itu yang paling banyak dinotis oleh publik. Sedangkan pada Pak Anies dan Pak Ganjar, sentimen negatifnya tipis-tipis karena kritik pada mereka juga tidak terlalu jauh berbeda. Misalkan kritik pada Pak Anies itu juga nyambung tuh dengan kritik dengan Pak Ganjar. Anies dengan Ganjar itu ada di 2 kutub yang harusnya berbeda. Kira-kira publik melihatnya gitu. Tapi ada upaya untuk menjadikan mereka dalam satu klaster. Ada upaya untuk menjadikan mereka dalam satu perbincangan. Atau dengan kata lain, Pak Anies, paslon 01 dan paslon 03 ketika bersatu itu jadinya aneh. Karena karena itu publik melihatnya nanti ada HTI, FPI dan sebagainya yang akan berkolaborasi dengan PDI yang kita lihat itu seringkali berbeda pendapat. Nah, kalau kita lihat sentimennya, Pak Anies kita ingat pembukaan Pak Anies itu sangat sangat bagus sekali dengan menggunakan bahasa isyarat. Nah itu banyak sekali dibicarakan oleh publik dari awal sampai akhir. Jadi Pak Anies betul-betul tidak hanya berbicara tentang apa programnya, tapi dia menjiwai betul. Kira-kira begitu. Ini banyak diapresiasi. Selain juga dia banyak berbicara tentang kebudayaan. Kementerian Kebudayaan itu menjadi salah satu yang paling diapresiasi. Sedangkan pada Pak Prabowo yang paling ramai itu justru publik itu yakin kayaknya Pak Prabowo dari awal sampai akhir akan menyetujui nih pernyataan-pernyataan dari Pak Anies dan Pak Ganjar. Kayaknya akan seperti itu. Kayaknya seperti itu. Publik melihatnya seperti itu. Selain itu juga publik khawatir ngelihat Pak Prabowo ini. Jangan-jangan serangan dari kubu Pak Anies dan Pak Ganjar pada Pak Prabowo akan
disampaikan ya pada menit-menit terakhir gitu. Lalu kalau kita lihat pada Pak Ganjar yang paling banyak itu Pak Ganjar memulai openingnya dengan bagus, terus juga dia outfitnya itu paling stylish, itu paling banyak diapresiasi. Selain juga Pak Ganjar berani berbicara agak keras dengan dalam tema kebudayaan. Dia menyebut kasus Butet Kertarajasa. Nah itu banyak sekali apresiasi publik di sana. Selain itu, publik juga kaget kok bisa-bisanya Pak Ganjar menyebut UU Cipta Kerja. Karena PDIP adalah partai yang mendukung UU Cipta Kerja. Nah, kalau kita lihat topik pembicaraannya dari 5 tema debat, konsisten kesehatan itu ada di puncak percakapan publik. Pada Pak Anies, isu kesehatan itu kebanyakan adalah tentang kritiknya terhadap Pak Prabowo yang berbicara tentang makanan, yang berbicara tentang kurangnya kedokteran. Lalu tentang kesejahteraan dan sosial dan inklusi, Pak Anies itu banyak sekali berbicara dan diapresiasi ketika dia berbicara tentang perempuan, ketika dia berbicara tentang disabilitas, dan bagaimana cara melihat itu. Selain itu pada kasus pendidikan, Pak Anies juga banyak diapresiasi karena kebanyakan memang dia itu wilayah dia, jadi ketika dia berbicara tentang pendidikan itu tepat sekali. Kalau pada Pak Prabowo, isu kesehatan juga banyak sekali dibicarakan oleh publik. Sayangnya pada isu kesehatan ini Pak Prabowo agak negatif. Publik ngelihat bukan masalah tentang kurangnya dokter, tapi bagaimana dokter itu ditempatkan di daerah 3T. Bagaimana dokter itu sejahtera dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kalau tentang kesejahteraan sosial dan inklusi, ini juga agak lebih banyak kritik pada Pak Prabowo karena dinilai tidak membicarakan perempuan secara tegas dalam perbincangan, dalam visi misinya, kayak gitu. Lalu kalau kita ngelihat pada Pak Ganjar, sekali lagi kesehatan itu jadi nomor 1 dan isinya sama juga publik membandingkan apa yang dibicarakan oleh Ganjar tentang kesehatan dengan Pak Prabowo tentang kesehatan. Jadi isinya adalah tentang Pak Prabowo versus Pak Ganjar dan Pak Anies tentang kesehatan ini. Lalu Pak Ganjar juga banyak dibicarakan tentang ketenaga kerjaan. Tadi isunya sama tentang undang-undang tenaga kerja. Baik. Kaget tuh. Kok bisa? Oke. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Mas Nova atas pemaparannya dan juga analisanya. Oke. Saya ingin minta komentar dari Mbah Tejo. Ternyata pentas Butet yang disinggung oleh Pak Ganjar tadi mendapat perhatian yang cukup banyak dari warganet. Anda tanggapannya seperti apa? Berapa menit? 2 menit. Oke, harusnya saya seneng. Tapi karena ini satu kubu, saya jadi berjarak. Dua-duanya temen. Pak Ganjar datang ke rumah waktu saya mantu. Butet temen saya, baru ketemu. Tapi ya wajar dong temennya sendiri dibela. Jadi kurang, mestinya ngasih contoh lain. Jangan, saya nggak suka sebuah pendapat yang karena ada kepentingan di itu sih sebetulnya. Kalau tanggapan saya itu. Terus kalau tanggapan yang soal internet, pembicaraan internet gratis, makan siang gratis, ada nggak pembicaraan untuk apa tujuan makan siang gratis itu betul-betul untuk menyehatkan warga, mumpung ada Mas Daniel juga, ada nggak pembicaraan? Atau hanya untuk membantah pepatah bahwa tidak ada makan siang gratis? Bahwa ternyata ada gitu loh. Tujuannya hanya untuk itu. Yang mana gitu loh, ada nggak pembicaraan itu? Ya, Ternyata 02 tujuannya untuk there is no free lunch ya. Ternyata ada, itu di 02 gitu loh. Kan sejarah ini gitu loh. Iya. Jadi bukan untuk kesehatan, itu coba. Kebanyakan sih karena menilai tidak mungkin dan tidak tepat. Tidak mungkin dari segi finansial dan tidak tepat karena itu diberikan kepada yang tujuannya kan mengatasi stunting. Nah, itu tidak tepat makan siang gratis itu karena harusnya diberikan kepada ibu yang sedang hamil. Ketidaktepatan itu. Oke. Mas Umam, boleh menanggapi? Iya. Pertama tentu terkait dengan konteks percakapan publik tadi dijelaskan oleh Mas Nova. Ya. Ini adalah sebuah gambaran dari miniatur dinamika opini publik yang bergerak terutama pasca 5 seri debat Capres dan juga Cawapres. Tetapi di saat yang sama memang kalau misal kita cermati data survei lintas lembaga per hari ini memang
konsolidasi basis kekuatan elektoral di masing-masing capres-capres itu sudah semakin terkonsolidasi dan potensi terjadinya mobilisasi atau pergeseran pemilih itu sudah relatif lebih sempit. Tetapi sekali lagi ketika kemudian segmen kelompok undecided voters, swing voters bisa digarap dengan isu-isu besar tadi itu, maka kemudian berpotensi memberikan insentif elektoral di menit-menit terakhir ini. 1-2% itu sangat meaningful. Memang di atas kertas 1-2%, tetapi 1% dari data itu merepresentasikan kalau misal dari DPT 204 juta itu bisa merepresentasikan sekitar 1,5 sampai 1,7 juta warga. Nah maka kalau misal kemudian ini bisa dilakukan terus melakukan pergeseran secara signifikan dan kalau misal kemudian tadi ya Mas Anies mendapatkan narasi yang cukup positif dari publik dan kemudian per hari ini juga ada sejumlah narasi yang bergaung di kalangan masyarakat sipil, dunia kampus, para guru besar, bisa saja itu kemudian nanti menjadi sebuah bentuk perlawanan yang semakin intensif untuk menahan kubu 02 yang tentu per hari ini juga menargetkan kemenangan satu putaran. Nah oleh karena itu semua harus tampil kompetitif, terutama kubu 03, Mas Ganjar. Kubu 03 harus tampil mempertahankan secara serius basis-basis kekuatan suaranya supaya kemudian tidak tergerus, terutama masuk di kubu 02. Semakin kubu 03 bisa tampil secara impresif, secara kompetitif, maka besar kemungkinan putaran kedua akan terjadi. Oke, baik. Oke. Terima kasih Mas Nova atas analisisnya tadi. Dan tentunya kita akan nanti kita akan menanggapi lagi ya terkait dengan hasil dari drone emprit ini kepada para jubir. Tetaplah bersama kami di live event debat pamungkas Capres 2024. Mas Nova, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.